Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pengujian dengan Ci kuadrat. Dengan kelompok, saya sendiri Septiana Aziz, Eko Supriyanto, Muhammad Yopi, Aliudin, dan Pras Permana. Untuk materi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uji Ci kuadrat. Uji Ci kuadrat merupakan pengujian hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi, yang selanjutnya disebut frekuensi observasi, dilambangkan dengan FO, dengan frekuensi harapan yang didasarkan atas hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data. Selanjutnya disebut frekuensi harapan, dilambangkan dengan FE. Dengan kata lain, pengujian Ci kuadrat adalah pengujian hipotesa terhadap perbedaan lebih dari dua proporsi. Selanjutnya, goodness of fit test akan dijelaskan oleh Saudara Eko. Silakan. Slide-nya itu, Goodness of fit test. slide-nya belum. Goodness of test atau uji kecocokan. Dalam pengujian ini yang ingin kita selidiki apakah suatu distribusi frekuensi yang diketahui fit atau tidak terhadap distribusi normalnya. Goodness of fit test atau uji kebaikan SUE merupakan pengujian terhadap kecocokan atau baiknya kesesuaian antara frekuensi pengamatan pada sampel teramati dengan frekuensi harapan yang diperoleh dari distribusi yang dihipotesiskan. Rumusnya X kuadrat sama dengan delta 1 delta ya 0,1 minus E1 kuadrat dibagi E1. Keterangan K sama dengan jumlah sel atau kelas, O1 sama dengan frekuensi amatan, E1 sama dengan frekuensi harapan. Selanjutnya, karakteristik uji kecocokan. Jika frekuensi harapan dan frekuensi pengamatan nilainya dekat, maka kesesuaian baik dan sebaiknya. 2. Kesesuaian baik sama dengan terima H0. 3. Daerah kritis berada pada ujung kanan distribusi CH1 kuadrat. 4. Untuk taraf keberartian alfa ditemukan nilai kritis dari tabel, maka daerah kritis adalah X kuadrat lebih dari X kuadrat alfa. Yang kelima, uji goodness of fit sebaiknya digunakan jika setiap frekuensi harapan paling sedikit 5. Jika kurang dari 5, maka dilakukan penggabungan sel yang berdampingan yang berakibat pada pengurangan besarnya derajat kebebasan dalam kurung V sama dengan K-1. Langkah-langkah uji kecocokan. 1. Buat rumusan hipotesis. Contoh H0 sama dengan data berdistribusi binomial. H1 sama dengan data tidak berdistribusi binomial. Kedua, tentukan taraf keberartian alfa. 3. Kumpulkan data berkarakteristik sampel acak berukuran N, lalu hitung nilai-nilai E1. 4. Hitung statistik uji. Masukkan dalam rumus, kemudian bandingkan X kuadrat, hitung dengan tabel X kuadrat pada tabel DK sama dengan K-1. Selanjutnya tentang independensi akan dijelaskan oleh Saudara Pras. Independensi yaitu uji kebebasan. Pertama, untuk memeriksa kebebasan dua variabel, sehingga
dapat menyimpulkan kedua variabel berpengaruh atau tidak. Kedua, data untuk menguji kebebasan dua variabel tersebut disajikan dalam bentuk tabel kontingensi atau tabel berkemungkinan yang umumnya berukuran R baris X K kolom. Langkah-langkah uji kebebasan. Pertama, buat rumusan hipotesis. Contoh, H0 sama dengan variabel saling bebas. H1 sama dengan variabel tidak saling bebas. 2. Mencari frekuensi harapan dari tabel. Frekuensi harapan sama dengan total kolom kali total baris dibagi total observasi. 3. Uji kebebasan dirumuskan dalam X kuadrat sama dengan sigma RK dan IJ sama dengan 1. O0 IJ dikurangi EIJ kuadrat dibagi EIJ. Kemudian K sama dengan K jumlah kolom dan R jumlah baris, OIJ yaitu frekuensi observasi baris ke min I ke kolom ke min J. EIJ yaitu frekuensi ekspektasi baris ke min I kolom ke min J. Selanjutnya, uji tabel kontingensi dijelaskan oleh Saudara Yopi. Silakan. Saudara Aliudin bisa menjelaskan tentang uji tabel kontingensi? Bentar, Kak. Tujuan. Baik, untuk uji tabel kontingensi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 1 memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Selanjutnya, prosedur uji Chi kuadrat. Prosedur pengujiannya yang pertama, pengujian H0 dan HA. Silakan Saudara Yopi bisa menjelaskan prosedur uji Chi kuadrat. Baik, sesuai yang dijelaskan oleh Saudara Pras dan Eko, bahwa prosedur pengujian Chi kuadrat, yaitu yang pertama, uji keselarasan fungsi H0, yaitu populasi yang sedang dikaji memenuhi atau selaras dengan suatu pola distribusi probabilitas yang ditentukan. HA, yaitu populasi yang tidak memenuhi distribusi yang ditentukan tersebut. Untuk uji tabel kontingensi, H0 yaitu dua variabel yang sedang dikaji saling independen atau tidak terikat. HA yaitu dua variabel tersebut tidak saling independen atau kedua variabel tersebut saling terikat satu sama lainnya atau independen atau dependen. Yang kedua, penentuan taraf nyata atau level of significance sama dengan alfa. Biasanya digunakan alfa sama dengan 0,01 atau alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, penentuan daerah penerimaan H0 dan HA. Dalam pengujian ini, yang digunakan adalah distribusi probabilitas Chi kuadrat yang disajikan dalam bentuk tabel.
yang dapat ditentukan dengan mengetahui pada uji keselarasan fungsi DF sama dengan K-1, di mana K sama dengan jumlah outcome atau observasi. Pada tabel kontingensi, DF sama dengan N-1 kali dalam kurung K-1, di mana N sama dengan jumlah baris dalam tabel, dan K sama dengan jumlah kolom dalam tabel. Yang keempat, batas-batas daerah penolakan atau batas kritis. Kritis uji misalnya dari tabel untuk alfa sama dengan 0,01. DF sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan 9,21. Yang terakhir, aturan keputusan. Yang kelima, mohon maaf, tolak H0 dan terima HA jika RU atau rasio uji C kuadrat lebih besar dari 9,21. Tidak demikian, terima HO. Perhitungan rasio uji. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Selanjutnya, untuk pembahasan soal. Berikut adalah contoh soal, di mana suatu percobaan dilakukan untuk mengetahui apakah pendapat penduduk pemilih di negara bagian Illinois mengenai perubahan pajak baru tidak ada hubungannya dengan tingkat penghasilannya. Suatu sampel acak 1.000 pemilih yang tercatat di Illinois dikelompokkan menurut apakah penghasilan mereka rendah, sedang, atau tinggi, dan apakah mereka setuju atau tidak terhadap perubahan pajak baru dalam tabel kontingensi berikut. Dengan menggunakan taraf uji 0,05. Berikut tabel perubahan pajak yang setuju, tidak setuju. Untuk total perubahan pajak setuju, yaitu pendapatan 336. Tingkat pendapatan menengah totalnya 351. Total tingkat pendapatan yang berada yaitu 313 dengan total 1.000. Berikut jawaban dari pembahasan soal. Sehingga dapat diputuskan C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel dan H0 ditolak atau hipotesis 0 ditolak. Dengan kesimpulan, pendapat penduduk pemilih di negara bagian Illinois mengenai perubahan pajak baru dan tingkat penghasilannya tidak saling bebas. Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.